Wasallam. Ummu Hani berkata, aku akan menemui sendiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi SAW sedang mandi di dalam kemah dan niat akan melaksanakan solat serta Fatimah radhiyallahu anha yang menutupi beliau dengan kain. Ummu Hani lalu pamit masuk dan diizinkan oleh Nabi SAW dan Nabi SAW berbicara dari belakang tirai mandinya. Lalu Nabi SAW berkata, ada apa wahai Ummu Hani? Ummu Hani berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah melindungi Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka Nabi SAW menjawab, sungguh kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Dan ini juga hukum syari sendiri teman-teman sekalian. Bagaimana Islam agama yang memuliakan semua laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kaya atau miskin selama dia muslim dihormati. Ummu Hani seorang wanita melindungi dua orang kafir yang sudah halal darahnya. Tapi dilindungi oleh Nabi SAW. Saat pasukan Khalid bin Walid tiba di lokasi di mana Nabi SAW sudah berkemah dan Khalid bin Walid melaporkan kejadian Ikrimah dan pasukannya, maka Nabi SAW memaafkan Khalid karena tidak ada pilihan lain kecuali harus memerangi Ikrimah yang menolak menyerahkan diri ataupun mengalah. Tentu Ikrimah melarikan diri bersama Safwan ke arah negeri Syam, sementara Abdullah bin Abi Sarah dan Hindun juga menyembunyikan diri di sekitar Mekah. Ya, tentu ini kisah teman-teman sekalian, nanti akan ada masuk Islamnya mereka. Ikrimah masuk Islam, Safwan masuk Islam, Abdullah bin Abi Sarah, Hindun juga akan masuk Islam. Dan itu insya Allah akan kita ceritakan dan bahas nanti malam nanti. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan Zubair bin Awam berhasil menemukan Habbar bin Aswad, salah satu yang harus dibunuh ini, dan membunuhnya saat Habbar bergantung pada kiswah Ka'bah. Nabi SAW lalu menuju ke Ka'bah dan tawaf. Dan sebagian besar pimpinan Quraisy menyaksikan kejadian besar tersebut, termasuk Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah yang dibawa naungan Ummu Hani. Dan Nabi SAW waktu lagi tawaf ya, membaca akhir surah Al-Fath. Yang tadi sudah kita bacakan, saya ulangi lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi Nabi sudah baca 29 ayat waktu masuk Mekah. Sekarang beliau lagi tawaf, beliau keraskan suaranya. Dan para sahabat melindungi Nabi SAW membentuk lingkaran, orang-orang Quraisy ada di belakang Nabi SAW. Dan Nabi keliling, masih ada patung-patung waktu itu. Beliau tahu, lalu membaca ayat terakhir Al-Fatih tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaglada fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyagida bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersamanya itu sangat tegas dengan orang-orang kafir, tapi mereka berbelas kasih di antara mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud dengan karunia Allah, mencari keridhaan dan keridhaannya, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda pada tampak muka mereka ada bekas sujud, dan demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat dan menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka pahala yang besar. Dan itu sampai sini teman-teman sekalian bahasan kita, karena Masya Allah dari jam 9 sampai kurang lebih jam 12 ya. Hampir 3 jam kita bicara di sini. Mudah-mudahan antum tidak jenuh insya-Allah ya. Dan kita akan masuk pertemuan kita ke depannya. Kita masih akan lanjutkan tentang pembebasan kota Mekah ini, apa saja yang terjadi di situ, termasuk masuk Islamnya beberapa tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi yang semestinya halal darahnya untuk dibunuh tentunya. Dan juga bagaimana setelah itu hukum-hukum syar'i yang ditetapkan oleh Nabi SAW di Mekah, termasuk penghancuran berhala secara massal yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di sana. Semua itu akan kita pelajari insya-Allah, dan dengan izin Allah tentunya kita akan lanjutkan besok subuh materi kita. Dan untuk pertanyaan tentu saya tidak buka sekarang, silakan dikumpulkan pertanyaan itu. Kita akan lanjutkan karena pembebasan kota Mekah belum selesai ya. Nanti kalau selesai materi baru antum bertanya. Termasuk hikmah dalam ilmu adalah kita bertanya pada saat sudah selesai ya. Dan masuk berakal orang yang bertanya setelah
selesai tentunya. Allahu alam. Itu tentu yang saya sampaikan teman-teman sekalian, dan insya Allah sebagaimana saya katakan tadi, kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang nantinya. Selesaikan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga saja apa yang kita kerjakan dan sedang kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan apapun sifatnya itu, kecil atau besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi Islam, bagi Muslimin, dikembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang terlindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan amal, dengan harta, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan apa yang kita mampu lakukan atau dengan jiwa kita. Dan semoga itu dicatatkan pahala oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.